Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia dan yang barokah ini. Alhamdulillah, ini majelis kita yang keberapa? 4 dari kitab Al-Urwatul Wuthqa. Alhamdulillah. Tetapi sebelum kita masuk, kita ambil satu faedah yang mudah-mudahan ini mendorong kita terus untuk belajar. Ucapan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang dibawakan di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Beliau rahimahullah berkata, la yazalul mar'u 'alima ma talabal ilma. Seseorang akan terus-menerus menjadi orang berilmu selama dia terus belajar. Kalau boleh diibaratkan ibarat pisau, kalau diasah terus maka pisaunya menjadi apa? Tajam. فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ. Apabila seorang mengira dirinya sudah berilmu, maka berarti sudah mulai jahillah dia. Maka yang namanya ilmu ini tidak boleh berhenti untuk dipelajari. Lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kisah tokoh-tokoh Bani Israel berkumpul bersama Nabi Musa. Maka bertanyalah salah seorang tokoh kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ata'lamu ahadan a'lama minka?" Apa engkau kenal ada yang lebih alim dari engkau? Qala la. Tidak ada lebih alim dari aku. Langsung Allah mengatakan, bala, ada abdana Khadir, hamba kami yang bernama Khadir. Kalau bahasa kita apa? Khidir, Nabi Khidir. Fasa'ala as-sabila ila liqah aw luqyah. Maka akhirnya Nabi Musa mencari tahu bagaimana jalan untuk bisa bertemu dan belajar dari dia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
wa zidna ilman tanfa'una bihi. Baik, hadirin rahmati Allah azza wa jalla, malam ini kita ambil babnya al-istighna billadzi uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma siwa, mencukupkan diri dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama kita dibangun dasarnya apa? Wahyu. Alkitab was sunnah. Wahyu Allah dua. Wahyu Alkitab wa wahyu sunnah. Agama sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'la." Andai kata agama menggunakan ra'yu, akal, niscaya alasnya khuf, sepatu, lebih utama diusap daripada punggungnya. Jadi cukupkan diri dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai para ulama kita mengatakan, ya, war-ra'yu lailun wal haditsu naharu. Pendapat itu ibarat malam hari, hadis itu ibarat siang hari. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda." Aku tinggalkan bagi kalian agama ini terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang tersembunyi, hukumnya mufassal, terperinci. Tidak ada satupun yang disembunyikan. La yazighu anha ba'di illa halikun. Siapa yang menyimpang pasti celaka, sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maksud dari bab ini? Maksud dari tema ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis yang sahih cukup bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak memerlukan yang lain. Maka selain dari wahyu, tidak bisa akan mencukupi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi yang bisa mencukupi kehidupan kita ini adalah hanya wahyu, Al-Quran was sunnah. Baik, lantas ijma' bagaimana? Qiyas bagaimana? Karena kita tahu dalam agama, sandaran beragama itu dalil yang disepakati ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Jawabannya, tidak mungkin ada ijma' kalau tidak ada yang 2. Jawabannya, tidak mungkin ada qiyas kalau tidak ada yang 2. Maka yang menjadi umdah pokok adalah kitabullah was sunnah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu al-musannif di sini waffaqahullah taala untuk menerangkan bab ini, beliau membawakan ada 8 dalil. Beliau membawakan ada 8 dalil. Kita ambil dalil yang pertama, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Ya Muhammad, berpeganglah dengan kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Kelurusan jalan beragama itu
dijamin kalau kita mengikuti apa? Wahyu. Jadi kelurusan agama kita kalau beragama di atas wahyu. Maka lihat a'immah al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, jarang mereka ngomong. Yang ada itu qala Allah, qala Rasulullah. Contoh Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari membuat tema, setelah tema kadang-kadang ayat, setelah itu baru membawakan riwayat. Ucapan beliau sedikit. Yang ada itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah agama, itulah jalan yang lurus yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang kau telah berikan nikmat. Para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihun. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai punya ilmu, ada wahyu, tetapi tidak diamalkan. Al-Yahud dan siapapun mengikuti mereka. Waladhdallin, bukan juga golongan atau kelompok yang sesat. Siapa? Mereka yang rajin beramal tapi enggak pakai wahyu. An-Nasara. Dan siapapun yang mengikuti langkah mereka, yang selamat siratal mustaqim, yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka maksud dari ayat ini sesuai dengan bab ini adalah kalimat al-istimsak. Apa arti istimsak? Syiddatut ta'alluq wa quwwatuhu, berpegang dengan kuat. Ini beda konteksnya kalau berbicara tentang Quran dan hadis, dia pakai fastamsik. Coba lihat hadis Al-Irbadh bin Sariyah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Ini apa? Pegang denganku kuat. Ini dalil yang pertama. Jadi ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus dibangun dengan dasar apa? Wahyu, Alkitab was sunnah. Nah, mungkin ada syubhat. Apa katanya? Oh, enggak cukup ya, langsung qala Allah, qala Rasulullah. Oh, dia perlu apa? Ilmu mantiq, ilmu ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walaqad yassarnal Qur'an. Kami telah mudahkan apa? Al-Quran. Orang gembala kambing paham Quran di zaman Nabi kok. Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama. Kita yang katanya Masya Allah ilmu alatnya luar biasa, tetapi tanya Allah di mana, dia nggak berani jawab. Jadi yang dibutuhkan dalam beragama ini at-taslim, menerima. Wal qabul wal inqiyad, terima, patuh dan tunduk sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang kedua. Firman Allah Azza wa Jalla yang dibawakan di dalam suratun Nahl pada ayat yang ke-89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Allah berfirman, kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan hidayah, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, lil muslimin,
bagi orang-orang yang bertauhid. Baik. Apa maksud dari ayat ini sesuai dengan tema kita, mencukupkan diri dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana dikatakan tibyanan likulli syai'. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, sekarang kalau menjelaskan segala sesuatu, apa perlu kita cari yang lain? Sementara penjelasannya sudah apa? Lengkap, paripurna. Bahkan Allah mengatakan ya dalam suratul Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fala halala illa ma ahallahullah. Tidak ada halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Wala harama illa ma harramahullah. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan. Jadi Allah sebutkan wahyunya ini tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kalau sudah dijelaskan segala sesuatu, tidak perlu kita cari yang lain. Saya mengingat kisah Umar bin Khattab yang bawa beberapa lembar Taurat. Datang ke Nabi SAW dengan senang hati mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu min ba'di ahlil kitab wallahi ma'alamu fihi illa khaira. Aku temukan ini dari ahlul kitab, tidak ada yang aku ketahui di dalamnya kecuali baik. Karena yang namanya Taurat kan wahyu Allah. Ada campurannya, iya. Namanya wahyu Allah pasti benar. Langsung Nabi SAW mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Hai ibn al-Khattab, kamu ini masih ragu? Apa engkau ini masih ragu? Wallahi, demi Allah, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Aku sudah bawakan kalian agama ini terang benderang. Fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa walladzi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Andai kata Nabi Musa hidup, tidak ada jalan Nabi Musa mengikuti syariatnya. Dia harus ikuti syariatku. Nah, sekarang begitu turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu, para hadirin, apa dibawakan di dalam Sahih Bukhari? Datang kepada Umar bin Khattab salah seorang Yahudi. Ya Amirul Mukminin, apa betul? Ya Amirul Mukminin, sungguh kami tahu ada satu ayat turun pada kalian di awal kitabul i'tisam bil kitab was sunnah dalam Sahih Bukhari. Kami tahu ada satu ayat turun pada kalian, sekiranya pada kami orang-orang Yahudi turunnya, kami akan rayakan hari turunnya itu. Umar bin Khattab mengatakan, iya, sungguh demi Allah aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya. Turunnya di siang hari Arafah, tatkala Nabi sedang wukuf. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bayangkan orang Yahudi saja iri, para jemaah. Nah, sekarang kenapa kita harus cari kebenaran? Ya, cari sana sini. Islam sudah jelas, ajarannya sudah jelas. Rasulullah SAW menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dipersaksikan oleh puluhan ribu sahabat waktu Hajjatul Wada. Maka wahyu ini menjelaskan segala sesuatu. Karena dia menjelaskan segala sesuatu, kita tidak memerlukan yang lainnya. Nah, ada ungkapan Ibnul Mubarak ketika beliau menjelaskan tentang kita tidak perlu hadis dhaif dalam agama. Tidak perlu hadis dhaif, hadis lemah. Apa kata beliau? Fis sahihi syughlun an saqimihi.
Hadis yang sahih aja belum habis diamalin, ngapain ngamalin hadis yang dhaif itu? Nah, sementara yang ramai sekarang hadis apa? Hadis dhaif. Ya, banyak sekali. Maka memiliki sumbangan terbesar dalam munculnya bid'ah itu hadis dhaif, hadis palsu. Ini sumbangan yang sangat besar munculnya bid'ah ini para jamaah. Maka rahimallah al-Imam Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan ulama-ulama ahlus sunnah yang lainnya. Punya jasa yang luar biasa dengan dimunculkannya kitab beliau Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi'ah fil Ummah. Silsilah hadis lemah dan hadis palsu dan dampak negatifnya pada umat. Kenapa? Karena hadis dhaif dan hadis palsu ini punya sumbangan besar munculnya ya ajaran bid'ah di dalam agama. Baik. Dalil yang ketiga. Hadis Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu arda. Nah, pertanyaan dulu nih. Siapa namanya Abu Darda itu? Gantian antum ngomong. Bismillah. Pak Indra. Abu Darda. Kan ada masjid kita di Pekanbaru namanya apa? Masjid Abu Darda. Nah, siapa Abu Darda ini dulu? Hah? Siapa? Karena Abu Hurairah terkenal. Abdurrahman ibn Sakhar Dausi. Abu Darda. Siapa? Rilo? Uwaimir Al-Ajlani. Ini nama siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Loh, kenapa sih sahabat ini kok abu-abu terus? Akhirnya kita juga banyak sekarang banyak abu-abu. Karena itu sunnah. Punya kunyah itu sunnah. Hatta nggak punya anak, pakai kunyah. Ya, orang Arab para hadirin, adabnya sampai sekarang senang sekali dipanggil dengan kunyah itu. Ya, senang sekali. Dan ini juga sekaligus nasihat bagi para muslimah. Jangan panggil suaminya dengan namanya sendiri, tidak baik dalam agama. Ajib. Ya. Tidak baik. Ini kurang menghormati suami. Mana dia? Salah satunya hadits Abu Darda. Ya, dibawakan dalam Sahih Muslim. Ya, qalat Ummu Darda haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Darda berkata sayyidi, tuanku, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang dimaksud tuanku? Suaminya. Jadi para ulama salaf itu memakruhkan seorang istri memanggil suaminya dengan namanya sendiri. Nah, jelas nih para muslimah. Ya, tidak elok. Ya, dalam Islam itu istri memanggil suaminya dengan namanya sendiri. Ya, dengan nama aslinya. Panggil dia dengan panggilan penghormatan, panggilan untuk memuliakan. Masya Allah, ini ilmu baru bagi antum ini. Iya, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abidin rahimahullah ta'ala dalam hasyiahnya, yukrah, dimakruhkan ya seorang istri itu memanggil suaminya dengan namanya. Nah, salah satunya jalurnya dari hadis Abu Darda ini para jamaah. Yang mana istrinya mengatakan haddatsani sayyidi. Dia tidak mengatakan ya berkata Abu Darda dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengatakan berkata tuanku. Ya, kalau sekarang raja-raja itu sayyidi katanya, Sri Paduka. Seperti ini, Sri Baginda. Sampai seperti ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Baik, itu faedah saja. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waimullah. Waimullah ini adalah kata-kata sumpah demi Allah. Laqad taraktukum 'alal mithlil bayda, aku sudah tinggalkan bagi kalian agama dalam keadaan putih bersih, lailuha wa naharuha sawa, keadaan putih bersih siang dan malamnya sama. Berarti apa? Ajaran Islam ini tidak ada ajarannya yang samar dan tidak ada ajaran yang sembunyi-sembunyi, semuanya terang. Maka dalam Islam tidak ada namanya pengajian sembunyi-sembunyi, rahasia, itu tidak ada. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajula yatanaja fi syai'in min umuri dinihi dunal 'ammati fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalah, atau kama qala rahimahullah ta'ala. Apabila engkau melihat seseorang membicarakan agamanya sembunyi-sembunyi, tidak mengikut sertakan orang banyak, maka ketahuilah dia telah membangun kesesatan. Jadi nggak ada nama dalam Islam tuh gerakan bawah tanah. Nah, mungkin kalau kita mau perang-perang bisa lah, tapi urusan agama nggak ada. Ya kalau perang-perang kan ini masalah strategi, tidak boleh dibocorkan, ya rahasia. Tapi urusan agama, bagaimana orang bisa semua tahu? Jadi ajaran Islam itu terang benderang. Jadi tidak ada, oh ini harus dibaiat dulu baru bisa. Kalau tidak dibaiat tidak dapat. Tidak ada. Ya dulu orang berbaiat, berjanji setia, memegang teguh Islam kepada Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak ada lagi, kecuali kepada penguasa tunggal atau penguasa di suatu negeri, berjanji setia, patuh dan taat dalam kebaikan dan ketaatan. Nah, jadi Nabi SAW di sini, para hadirin rahmatillah azza wa jalla, yang menjadi syahid, menjadi bukti, ya, taraktukum 'alal mithlil bayda, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, terang benderang. Maka ajaran Islam tidak ada ajaran yang samar, tidak ada. Maka kalau samar syubhat namanya. Maka Nabi ketika menjelaskan innal halala bayyinun, yang halal jelas, wal harama bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya perkara yang samar, samar kehalalannya, samar keharamannya. Nah, ajaran Islam, ya, maka lihat, orang-orang mengatakan apa? Ini kenapa dakwah salaf itu menarik katanya? Karena dia hitam putih katanya. Ya memang hitam putih. Ada dalil sahih. Kalau tidak ada dalil, ya tidak sahih. Maka semua orang bisa menerima dakwah ini para jamaah. Karena dia dibangun di atas dalil. Ya. Lihat, kalau kita melihat lapisan masyarakat yang menerima dakwah Nabi, dari intelektual sampai pengembala kambing. Nah, sampai pengembala kambing. Kalau sekarang, ya, yang fakultas belum tentu berani menjawab aina Allah. Lebih pintar yang pikultas. Kenapa? Karena rajin menuntut ilmu. Ilmunya sederhana. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, urusan agama tidak ada yang samar. Urusan agama jelas, hitam putih, ya. Tapi kalau berbicara tentang ada perkara akidah, ya, salah, ini sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau kita menyelisihi neraka. Ada urusan yang masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, antara dapat satu pahala dan dua pahala, ini lain babnya. Tapi semua ajaran Islam ini dibangun di atas dalil, terang benderang, tidak ada yang samar sedikit pun. Lah, bagaimana kalau dia samar? Samar itu sifatnya relatif. Relatifnya apa? Bergantung orangnya.
dia kurang menuntut ilmu, atau dia belum sampai kepada ilmu tersebut. Adapun dalil tentang agama, kalau dikatakan dari A sampai Z, sudah semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis atau dalil yang keempat. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fanazalna manzilan, turunlah kami di suatu tempat. Faminna man yuslih khiba'ahu, di antara kami ada yang menyiapkan tendanya. Wa minna man yantadhil, ada pula di antara kami yang mempersiapkan anak panahnya. Wa minna man huwa fi jasyarihi, ada juga yang mengembalakan hewan-hewan kendaraannya, untanya, keledainya. Idznada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah, tiba-tiba saat itu tukang panggil Nabi menyerukan untuk berkumpul. Nah, ini dia cara sahabat, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin ngumpulin orang itu, beliau mengatakan apa? As-salatu jami'ah. Nah, ini caranya Nabi kalau ngumpulin sahabat. Kalau kita kan pengumuman, mohon kumpul. Kalau dulu hanya dengan satu kalimat saja, as-salatu jami'ah. Nah, ini termasuk caranya kalau ngumumin sholat gerhana matahari maupun bulan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berapa kali Syekh? Ya 3 kali boleh, berapa kali saja. Yang penting sampai suara itu kepada orang, kita ucapkan apa? As-salatu jami'ah. Nah, berarti kalau as-salatu jami'ah gerhana. Ada antum dengar as-salatu jami'ah selain dari gerhana? Kapan? Hah? Tarawih? Berarti gerhana dong tiap malam. Ada yang lain dengar? Hah? Menjelang subuh? Subhanallah. Jadi as-salatu jami'ah itu hanya 2 fungsinya. 1 untuk gerhana, 2 untuk ngumpulin orang. Bukan dipakai untuk tarawih. Bukan juga dipakai kadang-kadang mau sholat berjamaah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ada juga waktu sholat jenazah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ini tiap hari gerhana terus. Jadi as-salatu jami'ah ngumpulin orang, demikian juga untuk sholat gerhana. Terus apa kejadiannya di sini? Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu kami berkumpul di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi sebelumku pasti menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik untuk mereka. Setiap nabi pasti menunjuki umatnya kebaikan. Ya. Untuk mengerjakan kebaikan
yang diketahui baik untuk mereka. Wa yunzirhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mengingatkan mereka untuk menjauhi keburukan yang diketahui buruk untuk mereka. Nah, itu sebabnya para anbiya itu basyiran wa nadhira. Basyir, kabar gembira bagi yang taat, surga. Nadhir, memperingatkan, kabar menakutkan dan mengerikan bagi yang durhaka. Seluruh para nabi seperti ini, basyiran wa nadhira. Jadi bukan titik fokusnya atau titik beratnya hanya mengajak kepada ma'ruf, melarang mungkar, tidak. Tidak, amar ma'ruf nahi mungkar. Asyahid, yang menjadi bukti di sini para hadirin sesuai dengan bab ini adalah apa? Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, melainkan mereka pasti menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik untuk mereka. Berarti apa para hadirin? Tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi Muhammad ajarkan. Ini nggak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Dalam kurun waktu 23 tahun, ajaran Islam ini sudah sempurna, lengkap, paripurna. Nggak ada yang tertinggal. Hadis-hadis terjaga. Dan hadis masuk dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi bukan saja Al-Quran ikut terjaga, hadis pun juga ikut terjaga. Tidak ada yang lolos. Baik, kita azan isya dulu kalau gitu, kita sholat. Sebentar kita lanjutkan. Ini baru kita nomor 4, berarti 4 dalil lagi insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau, istaqimu, i'tadilu. Shafnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد الصراط المستقيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita di Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam ini pada sesi yang kedua kita lanjut tadi yang terakhir dalil keempat, bahwasanya para anbiya alaihimus salatu wassalam tidak ada satupun dari mereka melainkan menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik oleh mereka. Jadi tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah diajarkan. Tidak ada satupun keburukan melainkan sudah diingatkan. Tidak ada yang tersisa. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau tidak, maka engkau khianat. Dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang membuat suatu bid'ah dalam Islam dianggap hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Seolah-olah ajaran Islam itu tidak tersampaikan semuanya, sehingga mengharuskan orang untuk menutupinya dengan cara membuat yang baru. Sementara hadits jelas, Al-Quran terang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rasul disuruh menyampaikan semuanya. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, yang sebagian orang yang mengkultus beliau mengatakan mereka punya ilmu spesial, tidak diberikan kepada orang lain. Ditanya beliau, apa benar kalian ahlul bait dikhususkan dengan suatu ilmu? Apa jawaban beliau? Lihat, yang di kulit ini catatan tentang apa? Tentang qisas. Tidak ada sama sekali dikhususkan ahlul bait. Apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari itu. Baik, ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima, hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tanya lagi nih. Bang Rilo, siapa nama Abu Dzar Al-Ghifari? Jundub ibn Junadah. Siapa? Jundub ibn Junadah, termasuk as-sabiqin yang pertama-tama masuk Islam, yang datang ke Mekah sampai didoakan kabilahnya, Ghifarun ghafarallahu lah, bangsa Ghifar Allah ampuni mereka. Beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'allamana minhu ilm. Nabi SAW tidak meninggalkan kami melainkan telah diajarkan ilmu segala-galanya. Nabi wafat sudah meninggalkan ilmu. Maka lihat para hadirin, orang tua wafat meninggalkan apa? Ada ninggalin sawah, ada ninggalin cek, ada pula ninggalin utang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, apa yang ditinggalkan? Ilmu, Alkitab, was sunnah. Ilmu orang tua, warisan orang tua semakin dibagi, semakin habis. Warisan Nabi semakin dibagi, semakin bertambah. Nah, semalam mungkin antum ngaji, lain ilmunya. Malam ini nuntut ilmu, tambah lagi. Besok malam lagi nuntut ilmu, tambah lagi. Tinggal siap untuk menampungnya apa tidak. Nah, Rasulullah SAW meninggal dunia telah diajarkan kepada umat ini ilmu segala-galanya, termasuk ilmunya burung. Apa ilmu burung? Apa? Pagi pergi, sore pulang dengan perut kenyang. Apa? Ilmunya burung, ilmu tawakal. Dan ingat, tawakal tidak menafikan usaha. Nah, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Nah, ilmunya burung, ilmu tawakal. Bayangkan kalau urusan burung ilmunya diajarkan, apalagi urusan cinta. Apalagi apa? Urusan cinta. Lebih-lebih di bulan ini. Ya. Apalagi urusan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akan dilupakan. Kalau memang ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam adalah muallimul khair, pengajar dan pendidik, pembimbing umat ini kepada segala kebaikan. Maka yang diajarkan oleh Nabi itu benar, yang tidak diajarkan Nabi itu tidak benar. Sehingga para ulama kita menyebutkan sunnah Nabi itu ada dua, sunnatun fi'liyatun wa sunnatun tarkiyatun. Apa maknanya? Mana yang dikerjakan oleh Nabi, sunnah pula untuk kita kerjakan. Mana yang ditinggalkan oleh Nabi, sunnah pula bagi kita untuk meninggalkannya. Ambil dalilnya, hadits Al-Bukhari Muslim. Ketika 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang salat malam, mempertanyakan tentang puasa sunnah, mempertanyakan tentang hubungan Nabi dengan para istrinya. Dikasih tahu oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat anggap amalan Nabi sedikit. Tetapi wajar. Kenapa? Karena dosa Nabi yang lalu sudah dimaafkan, yang akan datang juga sudah dimaafkan. Lah, kita ini tidak ada jaminan, kata mereka, berarti kita harus lebih semangat. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan tidur malam, sholat terus. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan berbuka puasa terus. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan menikah, jomblo terus, supaya fokus ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Meskipun demikian aku sholat, aku juga tidur.
Aku puasa, aku juga aku juga menikahi para wanita. Siapa yang tidak suka dengan caraku bukan termasuk golonganku. Nah, dari sini para ulama kita mengatakan, jadi apa yang Nabi tinggalkan meskipun rupanya ibadah, maka sunnah bagi kita meninggalkannya. Nah, banyak terjadi ya penambahan dalam beragama dalam bab ini. Apa itu? Manusia mengira ya bahwasanya Nabi meninggalkan itu, ada mengatakan karena tidak sempat Nabi katanya. Karena banyak perang. Ya, kita yang sempat sekarang. Dan yang lainnya. Ini semuanya alasan mardu tertolak. Nabi tidak mengerjakannya karena dia bukan agama. Nabi meninggalkannya karena dia tidak baik. Kenapa? Apapun kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Nabi pasti apa? Tunjuki umat ini. Kalau burung saja ilmunya ditunjuki, apalagi ilmu yang lainnya. Baik, hadis nomor 6. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, "Nuhina 'anit takallub," kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Baik. Dari mana sisi pendalilan hadis ini dengan mencukupkan diri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala? Pendalilannya adalah sesuatu yang tidak punya dalil, itulah namanya berlebih-lebihan kalau dikerjakan. Nah, masuklah dia dalam bab gulu. Bab apa? Gulu, melampaui batas. Takalluf, itulah dia melampaui batas. Maka Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu," jauhi sikap melampaui batas. Ya, maka melampaui batas ghulu itu apa? Mujawazatul haddil masyru', melebihi batasan yang sudah disyariatkan. Berarti apa? Melebihi dalil. Kalau disuruh 3 jangan 4. Habis sholat istighfar berapa kali? 3. Apa bunyi istighfarnya Pak De? Ayo, Fatma. Astagfirullah wa atubu ilaih. Awas jangan gulu ini. Takalluf. Imam Al-Auza'i membawakan kaifal istighfar, atau ditanya beliau, bagaimana istighfar? Antaqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lain babnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar umum. Tapi ba'da shalah yang datang wahyunya hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan kira kalau tambah pahalanya banyak, gulu. Nah, ini namanya takalluf. Jadi lebih dari dalil itu namanya apa? Takalluf. Dan melebihi dalil, keluar dari dalil, ini adalah sikap gulu, dan inilah dia yang membawa kepada al-ihdatsu fid din, mengada-ada dalam urusan agama. Dalil yang ketujuh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Dausi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian maka jauhilah, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kalian laksanakan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah terlalu banyak bertanya. Kemudian wakhtilafuhum ala anbiyaihim, orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena menyelisihi para nabi. Sekali lagi, hadis ini menerangkan kepada kita urusan larangan stop.
Tidak ada kata pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Stop. Urusan perintah semampunya, coba sampai mana mampunya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Lalu dikatakan ya oleh Nabi SAW di sini, sebab orang dahulu binasa ada dua. Satu, banyak bertanya tetapi tidak ada praktik. Dua, menyelisihi para anbiya alaihimus salatu wassalam. Baik, asyahid di sini para hadirin, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kalian, tinggalkanlah, jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, laksanakan semampunya. Di sini menerangkan kepada kita apa yang bisa mewujudkan ittiba, ikut wahyu itu. Yang mewujudkan ikut wahyu itu dua. Satu, sisi larangan. Tidak bisa kita ikuti wahyu sisi larangan itu kecuali dengan kita meninggalkan. Dua, segi perintah. Tidak bisa kita mewujudkan ittiba, mengikuti wahyu itu kecuali dengan melaksanakan apa yang kita mampu. Jadi melaksanakan saja tanpa meninggalkan larangan belum ittiba yang sempurna. Meninggalkan larangan saja tetapi tidak melaksanakan ini juga belum mengikuti wahyu sepenuhnya. Jadi mengikuti wahyu, ittiba kepada Nabi sepenuhnya dengan dua hal ini. Segi perintah laksanakan semampunya, segi larangan tinggalkan. Hadis yang terakhir. Hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu arda. Beliau berkata, "Ya ayuhan nas, ittahimu ra'yakum fi dinikum." Kisahnya apa? Nabi mengatakan, tuduhlah pendapat pribadi kalian dalam urusan agama. Nah ini dia. Jadi beragama itu bukan pakai apa? Bukan pakai pendapat, bukan pakai ra'yu. Tapi beragama itu pakai apa? Dalil. Apa kisahnya di sini? Dikatakan di sini, laqad ra'aituni yauma abi jandal walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Sungguh di saat peristiwa Abu Jandal, sekiranya aku bisa menolak keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tolak keputusan tersebut. Bagaimana keterangannya para hadirin? Keterangannya adalah kisah Abu Jandal Ibn Suhail Ibn Amr. Dia datang dari Makkah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalahnya, ya, gerak-geriknya sepertinya Abu Jandal ini mau menyanggah apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti sekarang, ketika dibawakan dalil tetapi katanya, selalu akan tetapi, padahal dalil sudah datang. Nah, dilihat oleh Sahal bin Hunayf, gerak-gerik Abu Jandal ini ketika mendatangi Nabi seperti orang mau menolak wahyu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Kisah ini para jamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perdamaian dengan orang-orang Quraisy, sulhul Hudaybiyah. Dalam sulhul Hudaybiyah itu, di antara poin-poin perdamaiannya itu sangat merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi setuju saja. Salah satunya, Nabi menuliskan, min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah. Apa kata Quraisy? Muhammad, kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak cegah engkau masuk Mekah, katanya. Hapus Rasulullah. Nabi mengatakan, Ali, mana tulisan Rasulullah itu? Hapus dia. Oh, enggak mau ya Rasulullah, katanya. Nabi yang ambil sendiri. Nabi hapus Rasulullah. Kalau kami tahu engkau Rasulullah,
kami tidak akan tolak engkau masuk Mekah. Nah, dan di antara keputusan-keputusan itu banyak memang merugikan kaum muslimin. Tetapi apa? Nabi itu berbuat pakai apa? Wah, ternyata benar. Begitu adanya Sulhul Hudaybiyah, selanjutnya takluklah kota Mekah, takluklah kota Khaybar. Maka para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau wahyu sudah datang, kita itu tutup mata saja sudah mengamalkannya. Tidak perlu kita berpikir panjang. Maka sampai para ulama kita mengatakan apa? Ya, jangan kita ini seperti menjangan atau kijang. Ya, kijang ini jago lari apa tidak? Tapi sayang suka noleh ke belakang, akhirnya ketangkep. Nah, kita dalam urusan beragama ini jangan terus noleh ke belakang terus. Ada orang ngomong balik, kita maju terus. Jangan mundur. Kalau memang wahyu seperti itu sudah. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau dengan ucapan yang sangat lugas, tegas? Man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah nampak jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin an yada'aha li qauli ahadin kainan man kana. Haram untuk ditinggalkan sunnah Nabi itu gara-gara ucapan manusia. Maka beliau punya ucapan yang terkenal, kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, aku rujuk kepadanya hayyan wa mayyitan, waktu hidup maupun setelah aku meninggal dunia. Baik, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Dari beberapa riwayat ini saya akan tambahkan ada beberapa faedah. Pertama, selain dari faedah yang di sana. Pertama, dinul anbiya wahidun, agama para nabi satu. Apa agamanya Nabi? Islam. Wa masdaruhu wahidun, sumbernya agama para nabi juga satu. Apa itu? Wahyullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersumber pada wahyu. La ra'yun wa ijtihadul bashar, bukan pendapat, bukan juga ijtihadnya manusia. Jadi dari sejak Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita, sumber agamanya semuanya apa? Wahyullah azza wa jalla. Satu. Yang kedua, as-sabatu ala siratil mustaqim. Untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bitamassuki bil wahyil munazzal, hanya dengan memegang teguh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ketika Nabi haji, Nabi mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian tuh berapa? 2 pusaka. Kalau dipegang, diamalkan, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran was sunnah. Di sini faedahnya, kokoh di atas jalan yang lurus dengan cara berpegang teguh dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Faedah yang ketiga, al-wahyu mughnin an kulli syai. Wahyu itu mencukupkan kita dari segala-galanya. Ya. Jadi dengan wahyu sudah cukup, enggak perlu pendapat, pemikiran, penelitian, enggak perlu sudah. Jadi wahyu mughnin an kulli syai. Wahyu itu mencukupkan kita dari segala-galanya. Liqaunihi qad bayyana kulla syai, karena wahyu itu telah menjelaskan segala-galanya. Belum saya sampaikan di sini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah turunkan 104 kitab. Berapa? 104 kitab. Wa jama'a ma'ani hadhihi thalatha wa jama'a hadhihi al-kutub fi at-Taurat wal Injil wal Quran.
makna dari 104 kitab itu dikumpulkan dalam 3 kitab. Taurat, Injil, Al-Quran. Wa jama'al ma'ani thalathah fi suwaril mufassal. Makna dan isi dari yang 3 ini dikumpulkan dalam surat mufassal, surat-surat pendek. Wa jama'al ma'anil mufassal fi suratil Fatihah. Surat-surat pendek ini isinya kumpul semuanya dalam suratul Fatihah. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, wahyu-wahyu yang ada sebelumnya bermuara dan kumpul semuanya pada Al-Quranul Karim. Itu sebabnya orang Yahudi itu iri. Yahudi dapat kitab? Dapat apa? Taurat. Apa makna Taurat? Nah, saya mau tanya lagi nih, apa makna Taurat? Taurat. 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 Ini belajar perbandingan agama ini. Taurat. Taurat maknahu asy-syari'atu wal qanun. Undang-undang dan aturan. Jadi dalam Taurat itu ada undang-undang, ada aturan para jamaah. Beda dengan Injil. Injil artinya lebih syarah, kabar gembira. Jadi hanya kabar-kabar saja di sana. Al-Quran kumpul. Mau cari hukum? Quran. Mau cari kabar? Kisah? Al-Quran. Mau cari tauhid? Al-Quran. Baik, faedah berikutnya. Yang keempat. Ad-dinu mabniun alal wahyi. Agama dibangun atas dasar wahyu. Fahuwa dinun wadihun. Maka agama Islam agama yang terang. La ghamudha fihi albattah. Tidak ada kesamaran sama sekali. Sekali lagi, agama Islam dibangun atas dasar wahyu, maka dia agama yang jelas, terang, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Faedah yang kelima. Kullu khairin wa syarrin mubayyanun fil kitab. Segala kebaikan dan keburukan sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fala khaira wala syarra. Maka tidak ada kebaikan dan keburukan illa bayyanahul wahyu, melainkan sudah dijelaskan oleh wahyu. Fal khairu wasyarru marja'uhul wahyi. Maka baik dan buruk itu rujukannya, parameternya, takarannya apa? Wahyu. Ladzauq walal adat. Bukan perasaan, bukan juga adat istiadat. Jadi baik buruk itu takarannya apa? Wahyu. Bukan takarannya adat maupun perasaan. Faedah berikutnya. Kullu ma laysa wahyan. Segala sesuatu yang bukan wahyu mimma ulsiqa fid din, yang disandarkan kepada agama, fahuwa dakhilun fit takallufil manhi, ini masuk dalam berlebih-lebihan yang dilarang di dalam syariat. Sekali lagi para hadirin, ya, segala sesuatu yang bukan wahyu yang disandarkan kepada agama, maka masuk dalam berlebih-lebihan yang dilarang di dalam syariat kita. Poin terakhir,
mimma yu'inu ala fi'lil amr wajtinabin nawahi, yang membantu kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Satu, al-hadhar min kasratil masail, jangan banyak bertanya yang tidak berguna. Bertanyalah yang berguna. Dua, wa mukhalafatu amri, wa mukhalafati amri, jangan menyelisihi perintah Nabi SAW. Ini dia yang bisa membantu kita melaksanakan perintah, bisa membantu kita meninggalkan larangan. Dua hal. Satu, jangan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, jangan menyelisihi. Terakhir kali, ar-ra'yu ra'yan, pendapat itu ada dua. Ma wafaqan nusus fahuwa mamduh, yang sesuai dengan dalil itu pendapat yang terpuji. Wa ma khalafan nusus fahuwa mazmum, yang menyelisihi dalil maka itu tercela. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya sesi yang kedua, kita akan buka sesi tanya jawab bagi para hadirin, tafadhal. Demikian juga para pemirsa ya yang ingin berdialog interaktif bisa juga. Baik, kita ambil yang pertama dari Musirawas bertanya, adakah bacaan sebelum azan? Enggak ada. Karena Nabi mengajarkan satu, Abu Mahdhurah diajarkan mulai Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Satu. Dalil yang kedua, waktu Abdullah bin Zaid bermimpi, diajarkan oleh malaikat, diawali juga Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Maka hatta antum mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, enggak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bukan baca Quran. Langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah taala ala wa alam. Baik, silakan, tafadhal. Ada pertanyaan? Naam. Baik. Poin pertama, terlepas dari khilaf, bolehkah mendirikan dua jamaah di satu masjid yang sudah ada imam tetapnya? Terlepas dari itu ya, kita katakan mesti iqamat. Mesti apa? Iqamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, idza aqama shalla ma'ahu malakahu, kalau dia sekedar qamat maka akan salat di belakangnya dua malaikatnya saja ikut. Wa in adzana wa aqama, kalau dia azan dan iqamat, shalla khalfahu minal malaki ma la yara tarafahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang, tapi ini konsepnya di tempat sepi ya, artinya di hutan, di padang pasir, di tengah laut, tiba waktu azan dia, qomat dia, akan sholat di belakangnya malaikat yang tidak kelihatan ujungnya saking banyaknya. Maka ini keutamaannya sholat di tempat sepi, azan dengan iqamah. Nah kita kadang-kadang kalau nggak berjamaah, nggak mau azan, nggak mau iqamah, ini kehilangan banyak keutamaan. Kehilangan banyak keutamaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hatta sudah habis waktunya, Mana dalilnya? Sahih Muslim, ketika Nabi musafir, Nabi suruh dan Nabi pesan Bilal, bangunin kita nanti. Ternyata Bilal juga tidur. Yang membangunkan Nabi dan para sahabatnya panasnya matahari. Pindah kata Nabi, ini banyak setan sini. Akhirnya azan, setelah azan mereka sholat sunnah fajar dulu. Padahal sudah siang loh. Ya, setelah sunnah fajar baru qamat sholat subuh.
Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita di Hijrah TV, bagaimana hukumnya membeli rumah barang lewat pelelangan secara online karena harga sering sekali lebih murah dibandingkan pasarannya? Pertama kita katakan di antara syurutul bai' ayyakuna ma'lumas tsaman wal muthman, diketahui barangnya kemudian diketahui harganya, jangan majhul. Kalau barangnya terpercaya dan jelas semuanya maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, istighfar mana yang diamalkan? Semua istighfar diamalkan. Itu habis salat cara Nabi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di luar salat silahkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah ampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Lari dari medan perang adalah dosa besar, tapi baca istighfar yang tadi bisa dimaafkan oleh Allah azza wa jalla. Atau sayyidul istighfar pagi dan petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Tafadhal, ada pertanyaan? Naam. Baik. Ahlus sunnati wal jamaah summu bidzalika li amrain. Mereka dinamakan ahlus sunnati wal jamaah karena dua perkara. Satu, ya, lijtima'ihim 'alal 'amali bis sunnah. Mereka sepakat mengamalkan sunnah. Yang kedua, karena mereka memegang teguh tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mereka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Urusan nama, apalah artinya sebuah nama? Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Andai kata orang dibiarkan mengaku, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, niscaya orang akan mengaku, oh ini telah membunuh keluarga saya akan bunuh dia, qisas. Ini telah mengambil harta saya, maka dia harus dikasih hukuman. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi yang mengaku, sumpah bagi yang Sekarang apa buktinya ahlus sunnati wal jamaah? Ketika dia mengagungkan sunnah, ya, mengagungkan Nabi dan cara Nabi dan cara sahabatnya, ini ahlus sunnah yang sesungguhnya. Tapi ketika dia menghinakan sunnah, memuliakan bid'ah, apalah artinya sebuah nama? Allah taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa ada dalilnya bila membaca ayat kursi dimulai dengan bacaan wa ilahukum? Tidak ada dalilnya. Ya, kalau ayat kursi itu mulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti kalau ditambah takalluf namanya itu. Ya, berlebihan. Allah taala ala wa alam. Tafadhal, ada pertanyaan lagi? Naam. Baik. Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa Islam belum menjelaskan sepenuhnya termasuk fenomena-fenomena alam? Yang dijelaskan itu bagaimana manusia itu bisa selamat di akhirat. Bukan dijelaskan tentang fenomena alam. Fenomena alam itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Orang super hebat saja tidak tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Beritakan kepadaku tentang kiamat. Ini kan fenomena alam. Apa jawaban Jibril? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya apa? Engkau dan aku sama-sama tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Ilmu kita nol. Kenapa? Yang pegang ini hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Ilmu fenomena alam ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan manusia di akhirat.
Justru ilmu fenomena alam ini ketika manusia tertimpa musibah alam, insya Allah itu menyebabkan dia mati syahid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Meskipun kita tidak cari itu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita di Hijrah TV. Hukum seorang bersumpah padahal dia melakukan yang disumpahkan, bayar. Berarti apa? Bayar sumpah, kafarah, melanggar. Apa bayarannya? Pokoknya kalau jadwal saya siap. Apa bayarannya? Langgar sumpah. Puasa berapa hari? 3 hari. Itu pilihan alternatif kedua itu adalah 3 pilihan yang pertama. 1, membebaskan hamba sahaya, budak. Pilihan yang kedua, memberi makan fakir miskin 10 orang. 3. Pak Indra, Pak Hotma, memberikan 10 fakir miskin pakaian layak sholat. Ini pilihan kalau ini, bukan berurutan yang 3 ini. Hamba sahaya, memberi 10 fakir miskin makan, sekali makan mengenyangkan, memberi 10 fakir miskin pakai layak sholat, ini pilihan, bukan urutan. Nah kalau tidak bisa yang 3, barulah pindah puasa 3 hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, kemana zakat diberikan sesuai dengan sunnah? Tergantung zakat apa. Zakatul mal, surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil fardhatan minallah. Ada 8 golongan. Kalau zakatul fitr khusus fakir miskin, jangan ke masjid untuk pembangunan. Ini rata-rata ini kalau zakat fitr ini banyak haknya miskin dikasih bangun masjid. Ini salah jalur. Ya, makan hak orang nih bahaya nih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Oh ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum keputihan bagi wanita? Bagaimana yang terkena keputihan tersebut? Rutubat, ya, cairan yang keluar dari wanita ini dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya dia najis. Najis. Kemudian apakah membatalkan sholat? Otomatis kalau keluarnya jarang membatalkan. Tapi ini penyakit, keluar terus. Sama hukumnya seperti kencing yang tidak pernah berhenti. Tetap dia sholat meskipun keluar, asal dia berwudu dulu baru langsung sholat. Allah ta'ala ala wa alam. Hadis apa untuk penggunaan imamah? Apakah ada kebaikan jika kita menggunakan imamah? Pertama, tidak ada keutamaan pakai sorban. Saya hanya pakai karena apa? Senang dengan mengikuti ulama-ulama itu pakai sorban saja. Nggak ada dalilnya untuk sunnah. Kalau sholat pakai imamah sekian puluh pahalanya dengan tanpa imamah. Nggak ada itu para jamaah. Ya, ini sekedar cinta dengan pakaiannya orang-orang berilmu. Lihat Imam Malik masih kecil dipakaikan sorban oleh ibunya. Hai Malik, pergilah engkau kepada Rabi'ah, ambil adabnya sebelum engkau ambil ilmunya. Hanya itu saja para jamaah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Jika istri wafat dan meninggalkan anak, siapa lebih berhak mengasuhnya? Apakah mertua, nenek dan bibinya, atau ayah dengan istri barunya? Ya salam. Masalahnya ini istri baru soalnya nih. Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi dari ibu itu sama kedudukannya dengan ibu. Kasih sudah bibinya, dia lebih hanun, lebih kasih sayang, ya, kasih bibinya dari pihak ibu itu yang lebih utama. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Pertanyaan berikutnya, izin tanya Ustadz, bila umroh nanti datangnya ke Madinah memakai baju ihram dan niatnya di pesawat atau di Tan'im? Sekali lagi, bila umroh nanti datangnya ke Madinah, oh ya, kalau dia dari Madinah maka dia pasang ihram itu di Dzulhulaifah. Apa? Dzulhulaifah. Kalau bahasa kita Bir Ali, tetapi ini adalah hasil dari peninggalannya Syiah masuk ke Ahlus Sunnah. Nggak usah bilang Bir Ali, Dzulhulaifah. Apa kisahnya? Ada kisah mistisnya. Katanya Ali bunuh setan, langsung setannya dimasukkan ke dalam sumur. Jadilah dia sumur Ali. Ini namanya yang benar apa? Dzulhulaifah. Waqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzulhulaifah. Nabi memberikan miqat untuk Madinah Dzulhulaifah. Wa ahli Syam al-Juhfah, Asy-Syam Juhfah, wa ahli al-Yaman Yalamlam, wa ahli al-Iraq Dzatu Irqin, wa li ahli Najd Qarnul Manazil, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Masing-masing miqat itu yang punya tadi, dan siapapun yang melewatinya bagi yang ingin haji dan umrah. Nah, sekarang masalahnya kita pakai kereta cepat. Kereta cepat muhadzat, sejajar saja. Terus bagaimana solusinya? Jangan kita nggak tahu, kereta cepat 2 jam, 2 jam setengah sudah nyampe Mekah nih. Nah, ada solusi dibuat sekarang apa? Pakai bis ke Dzulhulaifah, ambil miqat di sana, setelah itu baru naik ke kereta. Aman sentosa sudah. Ya. Tapi kalau ke Mekah otomatis maksimal pakai ihram di pesawat. Paling enak pakai ihram di Cengkareng. Tapi belum labbaik. Belum. Masih boleh pakai jaket, masih boleh pakai tutup kepala. Nanti pengumuman setengah jam lagi kita akan melewati al-miqat. Nah, kalau hitungan mundur, tak setengah jam, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah, Allahumma mahilli haitsu habastani. Barulah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini perlu diingatkan, banyak kita talbiyah kurang tepat ilmu tajwidnya. Bukan dengungnya, wakafnya nggak beres. Nggak ada orang Arab wakaf itu berbaris. Innal hamda wan ni'mata, nggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamina ar-rahmanir rahimi, ada? Makanya yang tepat itu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kurang tepat itu karena mengikuti irama innal hamda wan ni'mata. Kok wakaf berbaris sih? Ya. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikut, apa saja urutan zikir sehabis salat tahajud sebelum doa? Pertama, habis witir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga, panjangin dan kencengin subhanal malikil quddus. Tapi jangan antum sendiri di rumah habis bangun satu rumah. yang wajar lah. Habis itu bebas. Tapi akhir malam perbanyak istighfar. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bunyi lafaz istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada datang dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan jangan lupakan zikir berikut atau doa berikut. Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, man istaghfara lil muslimina wal muslimat ghafarallahu dzunubahu adadal muslimina wal muslimat.
Siapa memintakan kaum muslimin dan muslimat ampunan, Allah ampuni dosanya sejumlah kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini. Wah, ini luar biasa nih para jamaah. Jangan pelit doa ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tanya berikutnya. Nah, sudah ini. Nah, tinggal antum terus. Siapa lagi? Tafadhal. Enggak boleh. Antum pergi aja biar selamat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Iya, menyerah antum ya. Selesai sudah kalau gitu. Ya, demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulai ini. Nanti lagi kita sambung insyaallah taala bulan depan ya. Insyaallah bulan depan ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, yang mau ikut sore Sabtu siang Sabtu masih ada di Blok M insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik. Ini sebentar. Satu pertanyaan dari telepon ini. Ya, halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya mau tanya dari Indramayu, Ustaz. Indramayu ya. Kalau doa kita yang ada yang dibaca Allahumma Jibril wa Israfil wa Mikail. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Naam. Itu sudah saya Ustaz ya. Kenapa? Doa kita itu saya Ustaz itu sholat tahajud. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Baik. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini doa iftitah Nabi salat malam. Kenapa kok tiga malaikat ini disebut? Ini tokoh para malaikat. Dan ketiga malaikat ini disebut malaikat kehidupan. Jibril wahyu, hidupnya hati. Israfil peniup sangka, kehidupan jasad. Wa Mikail, dia itu ujan, kehidupan di dunia ini. Demikian para hadirin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.